Sebelum kita mulai merancang untuk membuat bot scraper, sebaiknya kita buka dulu website yang akan kita scrape. Jadi kita harus berkenalan dengan struktur websitenya, sehingga nanti kita bisa dengan mudah merancang step-stepnya di dalam bot yang akan kita buat. Nah, ini kita sudah buka tokopedia.com ya. Kita akan masuk ke sebuah toko yang ada di Tokopedia ini. Misalnya kita akan masuk ke toko yang menjual alat rumah tangga gitu. Kemudian misalnya kebersihan, kita klik open link in new tab. Kemudian misalnya elektronik ya, kita misalnya ini. Lalu elektronik rumah tangga juga. Jadi kaitannya semua dengan rumah tangga. Kenapa saya suka dengan produk-produk rumah tangga, kelengkapan rumah tangga, karena paling laku kalau dijual. Jadi sekalian aja gitu. Nah, ini sudah dibuka nih. Oke, kita buka yang pertama ini nih, Bagus Micromate kain lap serbaguna. Oke, kalau yang ini diurutkan dulu dari ulasan. Jadi yang paling banyak diulas, paling laku gitu ya. Nah, ini 3364 ulasan. Kita buka ini. Nah, oke, sekarang kita klik nama tokonya, Bagus Official Store. Kalau yang ini Toko Rida. Coba kita scroll ke bawah. Oke, jadi ada banner dulu, kemudian tadi ketika di scroll ke bawah lagi, ini baru kelihatan nih, produk-produknya baru di loading oleh si halaman Tokopedia ini. Kita coba yang Toko Rida juga ya. Nah, ini tokonya ya, kita perhatikan scroll barnya dari sini sampai sini. Berhenti, udah nggak loading lagi ya. Kalau kita scroll ke bawah, nambah pendek scroll barnya. Berarti memang bener ini di loading belakangan setelah kita scroll halamannya ya. Dia main-main di JavaScript. Ini bahaya kalau kita scrape tanpa di scroll dulu. Kalau kita mau scrape produk dari toko ini, kita harus scroll dulu ke bawah sampai habis, baru bisa di scrape. Karena produk-produknya baru muncul setelah halaman toko ini di scroll ke bawah. Oke, kita cek lagi. Nah, ini ada tombol next to page 2 ya, ke halaman 2. Tuh ya, dia ngeload ketika di scroll. Page 3, kita tes sampai halaman terakhir ya. Kita ingin tahu kalau halaman terakhir kemudian ada tombol nextnya lagi nggak. Banyak banget Toko Rida ini. Nah, ini udah halaman terakhir nih. Halaman 6, page 6. Kalau kita tulis di sini page 7, toko ini belum memiliki produk. Oke, good. Berarti nggak ada masalah ya, kita nextnya itu pakai page ini aja. Kemudian kalau Bagus Smart ID, kita next lagi. Oh, kebanyakan lah. Jadi kita udah tahu ya pola halamannya seperti itu ya. Sekarang kita cek salah satu produk, ini linknya. Kita mau tahu linknya tuh gimana gitu strukturnya. Oke, ini ada A ya. Kotak ini jadi A, link. A tuh ini A. Tag HTML A ya. Kotak ini. Kemudian gambarnya pun juga sama. Kita cek yang ini yang gambar. Oke, Ahref lavender. Bagus yang ini. Bagus yang di bawah karena dia ada kelasnya. PCV3 garis bawahnya 2 kali nih. 2 kali atau 3 kali kita cek. Tuh, 2 kali ya. Jadi ini yang akan kita scrape, kelas PVC3. PCV3 dari A tag ini ya. Kalau dibikin expatnya jadi seperti ini. Garis miring A. Gitu. Add class sama dengan PCV3 ya. PCV3 __ info strip content.
akan kita scrape. Kita catat di text editor seperti ini ya, di notepad atau saya pakai bracket seperti ini. Kemudian coba kita cek yang toko Rida nih, halaman 6. Oke, inspect. Ini sama ya, PCV 3 _ info, karena yang lain kelihatannya ini dinamis dibuatnya. Jadi tidak akan sama antar toko gitu. Satu toko dan yang lainnya ini pasti beda ini. Kelas seperti ini. Ini seperti Facebook. Tujuannya bikin ini tuh supaya tidak dengan mudah ditiru atau di scrape ya. Terus tadi di loading menggunakan JavaScript. Ketika halaman di scroll itu juga tujuannya untuk menghindari scraper. Kalau scraper pakai server side itu nggak akan bisa scrape seperti ini. Tapi kalau desktop itu kan client side ya, seperti aplikasi bot, itu bisa men-scrape seperti ini. Sekarang kita cek. Oke, harga nih, data tes AD link product price. Ini yang akan kita scrape. Harga ini ada di dalam A-nya ya. Karena ini satu kotak seperti ini ya. Seperti itu tuh, yang di warnain warna biru. Oke, itu satu kotak. PCV 3 ada harganya, ada judulnya. Ini judulnya akan kita ambil. Berarti nanti kita ambil inner HTML-nya dari sini ke sini. Kemudian yang ini, kalau misalnya nih link ini kan banner bukan produk. Kita klik inspect. Apakah pola ininya sama atau enggak? Pola A-nya enggak ya, bukan PVC 3 itu tadi ya. Sekarang kalau kita cek produk terlaris, inspect, info konten, sama juga. Ini nih, PCV 3 sama ya, sama yang semua produk tadi. WHID, kita klik yang ini, inspect, WHID. Kalau ini inspect, nggak ada WHID-nya. Yang ini ada WHID. Oke, kemudian bisa di scroll ke kanan dan ke kiri ya. Berarti nanti kalau kita ambil terlaris ini kan ada parameternya, tanda tanya WHID sama dengan 0. Ini akan kita hilangkan WHID. Kemudian setelah dihilangkan, itu akan kita cek apakah ada produk yang sama yang ditemukan. Kalau ada produk yang sama, kita hilangkan salah satunya. Jadi hanya yang uniknya saja yang kita ambil. Oke, dalam video berikutnya kita akan mulai praktek menggunakan Macros Engine untuk meng-scraping produk-produk di dalam sebuah toko.